ya, masih di ini, teorema homomorfisme. Sebelumnya kan kita punya teorema homomorfisme pertama ya yang mengatakan ini. Kalau ada homomorfisme dari G pada surjektif ini ya syaratnya ke G aksen ya. Surjektif G pada G aksen dengan kernel atau inti K, maka ada isomorfisme antara G aksen dengan modul faktor grup faktor G modulo K ya. Ini bacanya kadang-kadang saya baca G per K atau G modulo K atau G over K ya. Oke. Ya, masalah pemetaannya seperti apa itu di pertemuan sebelumnya kita sudah lihat, sudah konstruksi dan cukup panjang pembahasannya ya. Jadi yang penting adalah hasilnya ini kalau ada pemetaan G pada G aksen ya, kernelnya K, maka modul grup G aksen ini isomorfik dengan grup G modulo K. Himpunan semua koset kanan koset dari K ya. Kalau K ini di sini subgrup normal, kita tidak bedakan koset kanan atau koset kiri karena kalau subgrupnya normal, maka koset kanan itu juga adalah koset kiri gitu. Nah, dari sini ya, oke yang ini saya skip aja. Ada teorema homomorfisme yang kedua dan ketiga. Yang kedua itu mengatakan gini, jadi kalau G itu grup, H subgrup, N subgrup juga, tapi N ini normal, sementara H ini sembarang. H sembarang subgrup, N subgrup normal. Ya. Terus himpunan HN yang kita definisikan sebagai hasil perkalian unsur-unsur di H dengan unsur-unsur di N ya. Jadi semua kemungkinan hasil perkalian unsur di H dengan unsur di N ya itu kita namakan HN. Dan bisa dibuktikan kalau N ini normal, gini, yang penting salah satunya normal, maka hasil kali ini itu pasti membentuk subgrup. Oke, jadi mungkin gini, karena saya khawatirnya mungkin pernah disampaikan tapi bisa jadi lupa ya, begini. Jadi misalkan kita punya grup G, H dan K subgrup. Kalau kita definisikan HK sebagai himpunan semua hasil kali yang mungkin antara unsur di H dengan unsur di K. Jadi ekspresinya ini ya, setiap anggota HK itu adalah hasil perkalian suatu unsur di H dengan suatu unsur di K ya. Jadi dalam notasi pembentuk himpunan begini. HK itu himpunan H kali K di mana H elemen H harusnya. Terus ini K elemen K ya. Nah, kalau H dan K ini cuma sekedar subgrup, maka ini jelas subset G, tapi belum tentu subgrup. Kapan H kali K adalah subgrup? Ya, itu ada teorema yang mengatakan HK adalah subgrup dari G, HK akan menjadi subgrup dari G jika dan hanya jika berlaku HK itu sama dengan
KH ya. Ini kalau nggak salah di aljabar semester lalu pernah ya, saya nggak begitu ingat, tapi mungkin siapa tahu lupa ya, jadi nggak apa-apa nih di review lagi. Oke, jadi ini akan subgroup apabila berlaku begini, gitu ya. Nah, tapi khususnya kalau salah satu subgrupnya itu normal, ya, jika N subgrup normal dari G, maka HN itu pasti subgrup juga. Maka ini akan merupakan subgrup. Dari G ya. Jadi ya, kalau secara umum H dan K subgrup, maka HK itu belum tentu subgrup. Tapi kalau salah satunya normal ya, kalau salah satunya normal, entah H-nya atau K-nya, atau misal diberikan N subgrup normal ya, maka H itu pasti subgrup. Ya, otomatis NH juga subgrup ya. Karena syarat subgrup itu kan HN harus sama dengan NH. Oke. Nah, terus bunyi dari teorema homomorfisme kedua itu begini. Uh, ya, misalkan G grup H subgrup G N subgrup normal dari G ya. Oke. Nah, N yang didefinisikan sebagai himpunan H kali N ya. H anggota H, N anggota N adalah subgrup dari G yang memenuhi uh, oke, gini. Bentar. Gini. Maka oke. Kemudian H iris N adalah subgrup normal dari H, dan ini ya. Kalau irisan dua subgrup itu pasti subgrup ya. Nah, gini. Uh, kalau yang irisan ini pasti berlaku. Jadi gini. Kalau kita punya A, B, subgrup G ya, jelas bahwa A iris B ini juga subgrup. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, yang jelas ya, tapi kita juga bisa memandang kalau A iris B ini kan pasti subset A kan? A iris B juga pasti subset B. A grup, B grup. Ini grup termuat di dalam grup, maka kita juga bisa memandang A iris B itu juga sebagai subgrup dari A
A iris B itu juga subgrup dari B ya. Oke. A dan B subgrup dari G, A iris B itu bisa kita pandang sebagai subgrup dari G, ya betul. Tapi dia juga sebagai subgrup dari A dan juga subgrup dari B karena dia punya struktur grup dan dia termuat di A, termuat di B ya. Kalau kita lihat, kalau kita punya grup di dalam grup ya itulah dia subgrup ya. Yang penting operasinya sama. Nah, tambahannya adalah di sini kalau N-nya normal, maka ini jadi subgrupnya juga normal. Kalau tadi A dan B kan subgrup sembarang ya. Kalau sembarang ya A iris B subgrup yang kita nggak tahu normal atau tidak. Tapi kalau salah satunya normal, itu dijamin irisannya akan menjadi subgrup normal. Ya. Oke. Dan nah ini statement utamanya di sini. H modulo H iris N itu isomorf dengan HN modulo N ya. Ini saya sengaja saya tulis mendatar gitu. Ya. Kan kalau kita punya modul faktor G over K gitu kan sebenarnya nulisnya begini ya. Cuma kadang-kadang kalau untuk keperluan praktis kadang ditulis begini G per K gitu. Seperti pecahan, seperti bilangan ya. Kalau aslinya kan kita nulis H over ini. H modulo H iris isomorf dengan HN modulo N gitu ya. Ini juga bisa ya. Seperti itu. Cuma kalau bentuknya udah terlalu rumit, saya cenderung nulisnya pakai garis datar aja supaya agak rapih gitu. Tapi maknanya sebenarnya sama dengan ini. Nah, ini pembuktiannya bisa dua macam ya. Jadi gini, saya tidak akan buktikan secara detail, tapi maksudnya buktinya itu bisa dibuat dengan cari suatu pemetaan surjektif, homomorfa surjektif dari H. Ya, ini yang pada ya. Katakanlah pemetaannya adalah theta. Ya. Nah, ini pemetaannya seperti apa? Yang jelas kernelnya itu harus sama dengan H iris. Nah, ntar dulu. Sebentar. Ini kalau seingat saya gini. Ya. Setiap H dipetakan ke H N ya. NH. Jadi gini. Maksudnya kalau H anggota H itu kan kita bisa tulis H itu sama dengan HE ya. Di mana ini anggota A, H, ini anggota N. Maka ini bisa dibilang sebagai anggota HN. Nah, H petakan ke koset kanan NH. Ya. Yang jelas ini adalah koset kanan di himpunan dari grup HN. Gitu. Oke. Jadi setiap H bisa dibilang sebagai anggota HN dan NH itu adalah koset kanan dari N ya di grup HN. Nah, ini tunjukkan bahwa kernel peta itu adalah H iris N, sehingga kita bisa manfaatkan teorema homomorfisme 1 untuk menyimpulkan bahwa H modulo H iris N itu isomorf dengan HN modulo N. Gitu ya. Oke, saya nggak akan bahas detail ini, cuma sekedar memberikan clue saja. Tapi pembuktiannya juga bisa secara gini, ya, lewat satunya lagi. Yaitu kita misalkan C ini dari HN per N dipetakan ke H. Oke. Caranya gimana? Ya, objek di sini kan berupa koset kanan ya. Salah, sorry. HN dipetakan ke ini. Ya, H modulo H iris N. Gitu ya.
Ini supaya nggak berbelit-belit, saya tulis H modulo A gitu aja ya, di mana A itu menyatakan H iris N. Ya. Gimana pemetaannya? Ya, jadi HN ini kan bentuknya adalah H kali N ya. Ini bayangannya adalah dipetakan ke AH. Oke. Pemetaannya HN petakan ke AH ya. Ini harus dibuktikan dulu bahwa well defined. Ini jadi agak panjang. Jadi pertama buktikan. Oke gini, kalau masalah pada ini gampang dibuktikan ya. Ini padanya itu tidak sulit ya. Sama kayak ini juga sebenarnya harus diperlihatkan pada tapi tidak sulit ya. Karena setiap koset kanan pasti bentuknya NH kan. Prap NHN gitu misalnya. Sebentar, ya. Oke. NH NHN gitu, H kecil N kecil ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa N normal, HN itu atau karena koset kanan koset kiri sama ya, itu nanti arahnya bisa dibuktikan bahwa koset ini maksudnya ini ya. Kalau kita punya XY anggota HN ya, terus kita punya koset N XY, ini bisa ditunjukkan ini akan sama dengan koset NX. Gitu. Prosesnya memang agak ada prosesnya dari sini ke sini. Jadi kalau kita punya sembarang X, sembarang koset, oh enggak, sorry. Oh ya, kita punya sembarang koset ya, NXY misalkan, ini kan koset sembarang, dia bisa itu sebagai NX, di mana X anggota H, kita tinggal pilih aja X itu sebagai prapeta. Artinya dia pada. Oke, itu simple ya. Kayak ini nunjukin padanya tidak sulit ya. Kita punya koset AH, ya ambil aja H di sini. H, kan H itu bisa dipandang anggota HN kan. H itu dipandang HE ya, H identitas, petakan ke AH. Artinya setiap koset di sini punya prapeta. Oke, pada. Tetapi yang jadi problem gini, ini kadang-kadang kalau nggak hati-hati ya, buktikan dulu bahwa itu well defined. Apa problemnya? Kenapa kok harus pakai well defined ya? Karena gini, bisa saja H1N1 itu sama dengan H2 kali N2. Meskipun H1 beda dengan H2, N1 beda dengan N2. Tetapi bisa saja setelah dikalikan ini kali ini dengan ini kali ini sama. Nah, sekarang kalau H1N1 memakai aturan pemetaan C, ini petanya adalah AH1, kemudian H2N2 oleh C dipetakan ke AH2. Nah, kalau ini sama, harusnya ini sama. Tapi itu belum tahu sama apa enggak, gitu kan? Kalau ini enggak sama, problem. Kenapa? Dua objek punya satu objek punya dua representasi. Kalau pakai representasi pertama, dipetakan ke AH1, pakai representasi kedua, dipetakan ke AH2. Berarti objek itu punya dua kawan, dikaitkan ke sana dan ke sini. Tetapi kalau kita bisa tunjukkan bahwa apabila dua representasi ini sama, maka koset ini sama, berarti dia well defined. Gitu. Oke. Nah, terus yang kedua baru tunjukkan bahwa kernel dari psi itu adalah n, ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan dengan teorema homomorisme 1 bahwa Hn modulo n isomorf dengan H modulo H iris n. Gitu. Oke, saya tidak akan kasih detail ya, tapi saya pernah buktikan baik pakai cara begini maupun pakai cara begini, dua-duanya berhasil gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran saja ya, bahwa ini teorema Hom kedua dan juga nanti teorema Hom ketiga itu semua
diturunkan atau konsekuensi ya, atau bisa dibuktikan dengan memanfaatkan teorema homomorfisme pertama. Oke. Ya, ya ini memang tidak akan dibahas secara detail, tetapi cukup sebagai pengetahuan ya. Terus teorema Hom yang ketiga, ini bentuknya agak rumit, tapi bentuknya ya terlihat bagus kita. Ya. Jadi bunyinya misalkan misalkan ada pemetaan V GG aksen pada ya. Ya ini saya nggak tulis asumsi lengkap. Masa gini, kalau ini V G ke G aksen Hom, ya jelas G sama G aksen ini grup gitu ya. Kalau nggak usah disebut, tapi kalau kita bicara home ya, ini pasti objeknya adalah grup ya. Dengan kernel K dan oke, ini asumsi agak panjang ya. Misalkan N aksen ini subgrup normal dari G aksen. Oke. Uh, definisikan N itu, ya ini definisi ya, himpunan X anggota G di mana Vx itu anggota N aksen ya. Ya. Kita kadang menggunakan notasi gini dengan kata lain, N itu adalah V inverse N aksennya. Kalau kita pakai notasi inverse image ya, V inverse itu bukan berarti inverse dari V, bukan, tapi maksudnya inverse image-nya. Jadi himpunan semua unsur di domain yang bayangannya adalah di sini. Ya, kita kumpulkan. Jadi kalau X dipetakan ke N aksen, maka X itu kita masukkan anggota N. Kalau kita punya unsur Y dipetakan ternyata tidak ke N aksen, maka Y-nya tidak, bukan anggota N ya, Y-nya bukan anggota N. Nah, jadi kalau kita kumpulkan ya, itu nanti akan membentuk himpunan N, dan di sini N itu akan menjadi subgrup normal dari G, dan G over N ya, G modulo N itu isomorf dengan G aksen modulo N aksen, dan juga uh, G modulo N itu isomorf dengan modul faktor G modulo K modulo N modulo K. Ya, ini kalau kita
bayangin seperti bilangan, K-nya bisa dicoret tinggal G per N gitu ya. Makanya ini bentuknya bentuk yang ya bisa dibilang bagus juga ya. Ribet tapi bagus gitu. Karena perilakunya seperti bilangan kan. Ya, seperti pembagian G dibagi K dibagi N bagi K, nanti hasilnya jadi G dibagi N ya. Seperti itu. Itu kalau kita bayangin seperti bilangan. Ya. Oke, ini saya skip saja. Tidak akan dibahas secara detail, tapi yang penting tahu gitu ya, ada teorema homomorfisme seperti itu. Oke. Oke, ini saya coba lihat beberapa soal dulu. Mungkin yang nomor 7 aja nih ya. Oke. Jika V adalah homomorfisme dari G pada G aksen N subgrup normal dari G, perlihatkan bahwa Vn ya, bayangan dari N ya, itu subgrup normal dari G aksen. Nah, ini apa? Tadi belum share mungkin ya. Ini ada beberapa problem ya, nggak banyak. Tapi saya pilih yang nomor 7 aja ini. Oke. Jika V homomorfisme G pada G aksen, N subgrup normal G, tunjukkan bahwa ya ini bayangan langsung namanya, direct image-nya, Vn subgrup normal dari G aksen. Oke, nomor 7-nya. Misalkan V, G, G aksen, home, pada N subgrup normal G ya. Saya jarang nulis gini, biasa lebih nyaman Pak ditulis subgrup normal ya, tapi nggak apa-apa. Sekali-kali mungkin kita biasakan juga pakai notasi ini, N subgrup normal dari G ya. Nah, itu ada notasi Vn. Vn itu apa? Ini kan tidak lain direct image-nya, jadi himpunan semua nilai dari N ya, himpunan semua nilai dari N oleh V. Jadi kan setiap N itu kan kita petakan oleh V ya. Nah, himpunan hasilnya itu kita nyatakan dengan ya, akan dibuktikan Vn adalah subgrup normal. Gitu ya. Nah, kalau Vn adalah subgrup, sepertinya pernah dibuktikan ya. Tetapi enggak, yang kalau seingat saya dulu yang dibuktikan image-nya, VG keseluruhan ya. Oke, kalau kalau itu kita tunjukin Vn subgrup dulu nggak apa-apa. Ya, jadi ada dua hal nih. Subgrupnya dulu dibuktikan, kemudian sifat normalnya.
Ya, untuk membuktikan subgroup pertama gini. Jelas bahwa Vn subset G aksen ya. Vn ini kan himpunan semua nilai n, hasil atau bayangan dari n. Berarti dia hidupnya di sini. Ya, Vn subset G aksen dan tak kosong. Karena n-nya nggak kosong, jadi image-nya pasti ada. Gitu. Oke. Kemudian kita ambil sembarang dua unsur di Vn ya. Misalkan A, B anggota Vn. Sebagai anggota Vn, A itu adalah bayangan dari sesuatu, B juga bayangan dari sesuatu, di mana sesuatunya itu asalnya dari himpunan N. Ya. Kita bisa tulis gitu. A sama dengan Vn1 dan B adalah Vn2, di mana N1, N2 keduanya anggota N. Oke. Perhatikan bahwa kalau kita kalikan AB berarti sama dengan apa? Vn1, Vn2, ya kan? Dan karena V-nya home, ini menjadi Vn1, N2, ya. Anggota Vn kan? Karena ini karena N-nya subgroup. Maka hasil kali N1 kali anggota N, jadi ini anggota Vn. Ya. Oke, jadi A dan B anggota Vn mengakibatkan A kali B anggota Vn itu membuktikan sifat apa? Tertutup ya. Oke, kalau ingat kembali ketika kita membuktikan subgroup itu perlu berapa sifat dibuktikan? Cukup dua saja. Subset tak kosongnya itu ya itu di luar ya. Tapi dua sifat grup yang harus kita buktiin hanya sifat tertutup sama satu lagi eksistensi inverse. Ya, sambil ingat-ingat lagi ini ya. Oke, sekarang ini. Selanjutnya. Oke, jadi ini baru setengah langkah ya. Untuk subgrupnya baru setengah langkah. Selanjutnya, perhatikan bahwa ini A inverse itu adalah V N1 diinverskan dan menggunakan sifat home. Ingat, kalau home itu ini menjadi V dari inverse N1. Dan ini karena inverse dari N1 itu juga anggota N, maka ini anggota N. Nah, terbukti bahwa Vn adalah subgrup dari G aksen. Ya. Jadi dua unsur di Vn hasil kalinya. Jadi dia tertutup. Kemudian A sebagai unsur di Vn, kita telah buktikan bahwa inverse-nya juga anggota Vn. Ya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Vn adalah subgrup. Sudah untuk menyimpulkannya. Kita tinggal perlihatkan dia normal. Ya. Apa syaratnya? Jadi untuk memperlihatkan bahwa Vn itu normal di G aksen, ya, kita harus memperlihatkan bahwa untuk setiap X anggota G aksen dan Y anggota Vn berlaku apa? X kali Y kali X inverse anggota Vn. Jadi ya, ingat kembali N normal di G jika dan jika apa? Untuk setiap G anggota G dan N anggota N
berlaku GNG inverse anggota N. Gitu kan? Tinggal kita ganti N-nya dengan IN, G-nya dengan G aksen. Oke. Nah, oke, ini saya hapus lagi ya. Ini tadi review aja. Nah, sekarang teknisnya gimana ya? Nah, sekarang ini, karena ya, jadi oke gini ya. Jadi kita ambil dulu lah. Ambil X elemen G aksen dan X elemen G aksen dan Y elemen IN ya. Oke. Karena V pada, maka X itu adalah apa? IG kan? Untuk suatu G anggota G. Oke? Jelas? Kan di awal sudah disebutkan asumsinya ini. V ini home pada. Kalau pada, berarti semua unsur di sini punya prapeta. Nah, X sebagai unsur di G aksen, dia punya prapeta dan prapetanya itu kita sebut saja namanya G. Kemudian kita juga bisa tulis Y, Y itu selaku anggota Vn, ya, dia adalah bayangan dari suatu unsur di N. Kita bisa aja tulis Y itu adalah V dari N, ya, di mana N anggota N. Ya. Oke. Sudah. Kita lihat bahwa berarti kan targetnya apa sih? Targetnya kan X, Y, X inverse anggota Vn gitu ya. Nah, targetnya X kali Y kali X inverse anggota. Maka sekarang kita coba bentuk perkalian ini. Ya. X dikali Y kali X inverse. Itu kan tadi ini adalah VG. G-nya adalah Vn. X inverse adalah VG inverse. Ya kan? Sama dengan VG Vn. Terus karena dia home, maka ini yang VG di inverse kan itu sama aja V dari G inverse. Ya. Dan karena home ini kita bisa satukan. Oke. Nah, karena N karena G anggota G, N anggota N, dan N normal di G, maka GNG inverse anggota N kan, definisi normal tadi, maka jadi dengan demikian X ya X inverse yang tadi ujungnya itu sama dengan V GNG inverse, ini adalah anggota Vn, ya. Terbukti bahwa Vn normal aksennya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut dengan yang berikutnya tentang teorema Cauchy ya. Oke, saya coba lihat dulu. Oke, ini sebenarnya akan saya skip saja bagian ini. Oke, ini sebenarnya juga saya skip aja. Terus yang finite abelian group itu, ini materi sulit ya. Finite abelian group ini juga saya skip saja. Oke, itu juga lewat. Eh, Sepertinya kita akan langsung ke bab 3 ya. Ya, grup permutasi ya. Grup simetrik. Jadi gini. eh, Kita biasa notasikan atau ini dulu sekali ya, sehingga pernah kita bahas tentang AS ya, grup simetrik. Kalau S itu himpunan berhingga, ya. AS itu himpunan semua apa? Semua bijeksi ya, dari S ke S. Jadi semacam permutasi ya. Jadi setiap pemetaan atau setiap bijeksi itu bisa diwakili suatu permutasi di S. Karena kalau bijeksi dari S ke S itu kan kalau dia berhingga ya, itu kan cuma seperti nukar-nukar tempat aja kan. Satu bayangannya apa ya. Misal ada 3 elemen kan, satu petakan kedua, dua petakan ketiga, tiga petakan ke satu ya. Itu bisa kita wakili pemetaan itu seperti permutasi 2 3 1 gitu. Nanti ada permutasi 1 3 2 yaitu maksudnya berarti
satu bayangannya satu, dua bayangannya tiga, tiga bayangannya dua. Ya seperti itu ya. Artinya setiap bijeksi itu bisa diwakili oleh suatu permutasi. Oke. Terus ini kan sifat ini ya, sigma tau. Kalau sigma dan tau dua-duanya bijeksi ya, komposisinya pasti di bijeksi. Oke. Dengan aturan di sini perkaliannya itu adalah from right to left. Maksudnya apa? Karena ini kita pandang sebagai komposisi sigma tau, maka kalau pakai notasi yang biasa kita gunakan, berarti yang bekerja taunya dulu kan, tau dilanjutin oleh sigma ya. Karena kalau pemetaan itu kan yang dikerjakan yang sebelah kanan dulu, makanya multiplikasinya perkalinya kanan ke kiri. Ya, ini juga peringatan nih, kalau kita baca buku lain ada yang perkaliannya mungkin bacanya kiri kanan ya, itu harus dipastikan dulu. Jadi kadang-kadang kalau kita mengerjakan suatu masalah permutasi ya di suatu buku ya, kadang itu juga harus ini ya, harus cek dulu dia cara ngalikannya gitu, mana yang dia pakai ya, itu tergantung penulisnya ya. Kalau di sini digunakan perkalian kanan ke kiri, jadi kita sepakat kalau ada perkalian sigma tau, maka tau itu yang bekerja lebih dulu baru dilanjutkan sigma. Jadi operasinya seperti operasi komposisi fungsi biasa ya. Oke. Nah sekarang ya kalau elemen S gitu kita misalkan X1, X2 sampai Xn. Nah ini untuk kepraktisan penulisan itu kita biasanya hilangkan X-nya ya, cukup wakili dengan 1, 2 sampai N ya. Karena setiap objek ini kan beda-beda dan masing-masing bisa kita anggap berasosiasi dengan indeksnya ya. X1 berasosiasi dengan 1, X2. Jadi untuk masalah kepraktisan ya, kita anggap aja S, kalau S itu punya N elemen ya, kita anggap aja elemennya itu adalah 1, 2, 3 sampai N. Ya, kita wakili dengan itu. Oke. Nah, ini masalah komposisi biasa. Terus, oke. Nah ini sekarang cara penulisannya. Kalau kita punya, ya misal kita tinjau dulu S3, himpunan anggotanya 1, 2, 3, atau X1, X2, X3 ya. Misalkan sigma adalah suatu unsur di ini SN ya, S3 ya. Oh, sorry. Ini kita notasikan AS itu kalau S-nya punya N elemen kita notasikan SN ya. Jadi kalau S3 itu maksudnya sama dengan AS di mana S-nya punya 3 elemen. Kalau sigma anggota S3 artinya sigma itu suatu bijeksi. Ya. Misalkan sigma itu punya aturan X1 dipetakan ke X2, X2 dipetakan ke X3, X3 dipetakan ke X1, maka kita gunakan notasi seperti ini. Jadi seperti matriks ya, atasnya 1, 2, 3, karena satu bayangannya 2 ya, kita tulis di sini 2, di bawahnya 2 adalah 3, di bawah 3 adalah 1. Itu untuk menandakan, untuk melambangkan pemetaan yang aturannya seperti ini. Oke. Oke, ya saya rasa jelas ya. Jadi kita ambil kesepakatan ya. Sebenarnya kita bisa aja tulis 1, 2, 3, bawahnya 2, 3, 1, atasnya 3, 2, 3, 1, 2, bawahnya intinya 3 bayangan 1, 1 bayangan 2 dan seterusnya. Ini semua sama. Tapi kita ambil kesepakatan aja. Cara penulisan yang baku yang begini. Atasnya 1, 2, 3 urut gitu. Ya. Nah, sekarang ini ya. Bagaimana cara menentukan inverse? Ya, oke. Ini aja ya, langsung ke contoh praktisnya. Kalau sigma pemetaannya adalah seperti ini, 1 dipetakan ke 2, berarti inverse-nya itu harus memetakan 2 ke 1.
Oke, jadi ya oke ini boleh diabaikan ya. Ini aja kita lihat. Untuk sigma inverse siapkan aja 1 2 3. Ya. 1 ke 2, maka 2 dikembalikan ke 1. Berarti bawahnya 2 ini adalah 1. 2 ke 3, berarti 3 harus dikembalikan ke 2. Berarti bawahnya 3 adalah 2. Terakhir 3 ke 1, 1 harus kembali ke 3. Maka 1 ke 3. Jadilah A inverse seperti itu. Oke. Bisa dibuktikan bahwa kalau kita komposisikan sigma dengan sigma inverse ya, dalam urutan bagaimanapun ya, apakah mau sigmanya duluan atau sigma inverse-nya duluan, itu nanti akan menghasilkan identitas. Di mana identitas itu kita lambangkan dengan huruf E dan bentuknya seperti ini. Kalau ini kan satu bayangannya satu, dua bayangannya dua, dan seterusnya ya. Jadi setiap unsur bayangannya adalah dirinya sendiri. Nah, itu adalah identitas. Ya. Nah, sekarang masalah komposisi ya. Ini sebagai contoh ya, misalkan masing-masing anggota S5 ya. Jadi S-nya punya 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita punya pemetaan sigma seperti ini, tau seperti ini. Maka sigma tau bagaimana? Ingat yang bekerja taunya dulu. 1 ke 3 dilanjutkan oleh sigma, 3 dibawa lagi ke 1. Artinya 1 akan berakhir di 1 ya. 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 5. Berarti 2 berakhir di 5. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, itu cara mengkomposisikannya. Nah, kita lihat nih contohnya. Yang pertama dulu ya. Kita coba mengerjakan sebentar. Ini yang nomor 1 ya. Kita siapin dulu tempatnya. Yang pertama itu kan yang kiri itu 645213. Kemudian 234561. Nah, ingat ini yang dikerjakan dari kanan dulu ya. 1 ke 2 dilanjutkan 2 ke 4. Nah, 1 akan berakhir di 4. Selanjutnya 2 ke 3, 3 ke 5. Maka 2 berakhir di 5. 3 ke 4, 4 ke 2. Kemarin mama ulang ujian dari bawah itu. 4 ke 5, 5 ke 1, maka 4 berakhir di 1. 5 ke 6, 6 ke 3, 5 berakhir di 3. 6 ke 1, 1 ke 6. 6 berakhir di 6. Gitu caranya ya. Itu 1A ya. 1A. Oke. Nah,
1B sama. Nah, kalau 1C itu ada inverse. Ya. Jadi oke, ini kita coba baca sekalian ya. Yang B saya skip, nanti untuk latihan saja, masing-masing mencoba ya. Yang C, ini ada perkalian 3 permutasi. Tapi ini tanda inverse. Yang depan 41325. Kemudian yang tengah adalah 21345. Berikutnya 41325. Nah, saya agak lupa ya, ini materi ini waktu di semester lalu diajarkan nggak ya? Sebenarnya nggak masalah sih di sini dibahas lagi ya, nggak masalah. Cuma saya ingin pastikan dulu ini pernah nggak diajarkan di semester lalu? Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Oke, ya kalau belum malah sekalian ya, malah bagus gitu. Oke, sekarang gini, ingat bahwa ini operasinya kan tidak lain komposisi ya. Kalau komposisi kita punya sifat asosiatif. Jadi begini, kalau kita mengkomposisikan 3 fungsi ya, katakanlah f dot g dot h, itu cara pengerjaannya mau begini dulu bisa, tapi begini juga bisa. Ya, bedanya apa? Kalau ini kan g dot h-nya diselesaikan dulu, kemudian baru komposisikan f, komposisikan dengan hasil yang tadi. Tapi kalau ini bisa juga ini yang selesaikan dulu, terus baru nanti H dikomposisikan dengan ini. Nah, sama, ini nggak jadi masalah ya, mana yang dikerjakan dulu. Nah, karena yang paling kiri itu inverse, itu kan ada baiknya kita cari dulu nih. Yang ini sama dengan apa ya? Jadi sebelum kita melakukan perhitungan, ini diselesaikan dulu hasilnya apa gitu. Supaya nanti ketika melakukan perhitungan sudah enak karena bentuknya sudah eksplisit gitu ya. 1 ke 4 berarti 4 harus balik ke 1. Kalau itu 4 bawahnya 1 gitu ya. 2 ke 1 berarti 1 harus kembali ke 2. Maka di bawah 1 tulis 2. Terus 3 ke 3 tetap. 4 ke 2, 2 kembalikan ke 4. 5 ke 5 tetap. Oke, jadi yang paling kiri ini. Terus sekarang kita kalikan aja dulu ini ya. Hasilnya apa? Ingat dari kanan ya. 1 ke 4, 4 ke 4. Maka di bawah 1 adalah 4. Terus 2 ke 1, 1 ke 2. 2. Nah, 3 ke 3, 3 ke 3 tetap. 3 lagi. 4 ke 2, 2 ke 1 berarti 2, 1. 5 ke 5, 5 ke 5. Ini 4. Nah, baru sekarang ini komposisikan hasilnya apa. Ya, dari kanan juga ya. Jadi ini kita siapkan dulu 1, 2, 3, 4, 5. 1 ke 4, 4 ke 1. 1. Ya. 2 ke 2, 2 ke 4. 4, 3 ke 3, 3 ke 3. Ya. 4 ke 1, 1 ke 2. 5 ke 5, 5 ke 3. Nah, ini hasil akhirnya. Ya.
Yang nomor 2, ini saya kasih contoh saja dulu yang 2A ya. Hitung setiap power pangkatnya. Jadi sigma adalah ini. Yang nomor 2 ini dimisalkan sigma adalah 234,561 ya. Jadi yang dimaksud adalah sigma kuadrat sama dengan apa ya? Sigma kuadrat itu kan berarti sigma dot sigma ya. Sigma dikalikan dengan sigma sendiri ya. Jadi oke, supaya hemat saya nggak usah tulis tapi langsung hasilnya aja. Jadi cara ngitungnya gini. Kalau sigma dengan sigma kan ya jelas sigma dilanjutkan dirinya sendiri ya. 1 ke 2 berarti lanjutkan 2 ke 3, maka 1 ke 3. 2 ke 3 lanjutnya 3 ke 4, maka 2 ke 4, 3 ke 4, 4 ke 5, maka 3 ke 5, 4 ke 5, 5 ke 6, maka 4 ke 6, 5 ke 6, 6 ke 1, maka 1, 6 ke 1, 1 ke 2. Sigma pangkat 3 gimana? Sigma pangkat 3 itu bisa dipandang sigma kuadrat dot sigma, tapi bisa juga dipandang, artinya ini sama ini mana duluan dikerjain nggak jadi masalah gitu ya. Jadi sumpama gini, kita ngitungnya mudah aja, tidak tidak perlu sulit-sulit ya. Misal kita mau pandang ini sigma kuadrat dot sigma ya, artinya sigma duluan, 1 ke 2 dilanjutin 2 ke 4, berarti 1 ke 4, 2 ke 3 dilanjutkan 3 ke 5, berarti 2 ke 5 ya, 3 ke 4, 4 ke 6 ya, 4 ke 5, 5 ke 1, 5 ke 6, 6 ke 2, 6 ke 1, 1 ke 3 ya. Jadi nggak masalah mana duluan yang dikerjakan ya. Sigma pangkat 4 apa? Sigma kuadrat, komposisi sigma kuadrat. Ya, sigma pangkat 4 itu ngitungnya banyak cara. Bisa begini, toh kita udah punya sigma pangkat 3, udah punya. Ya. Bisa juga gini. Jadi bebas ya, baik mau ini komposisian sama ini urutan bagaimana atau sigma kuadrat dengan dirinya sendiri, oke nggak masalah ya. Misal ini sigma kuadrat dot sigma kuadrat, 1 ke 3, 3 ke 5, jadilah ini 2 ke 4, 4 ke 6, oke, 3 ke 5, 5 ke 1, 4 ke 6, 6 ke 2, 5 ke 1, 1 ke 3, 6 ke 2, 2 ke 4. Nah, demikian juga lanjut sigma 5 ya. Itu bebas ya, banyak cara mengkomposisikan sehingga menghasilkan sigma pangkat 5 ya. Mau ini sama ini urutannya bebas. Misal sigma dilanjutkan sigma 4 ya. 1 ke 2, 2 ke 6, maka jadilah 1 ke 6. 2 ke 3, 3 ke 1. 3 ke 4, 4 ke 2, 4 ke 5, 5 ke 3, 5 ke 6, 6 ke 4, 6 ke 1, 1 ke 5. Oke. Sigma 6, sigma pangkat 6. Ya. Ini aja. Sigma 1, sigma, komposisi sigma pangkat 5 ya. Sigma duluan boleh. 1 ke 2, 2 ke 1.
2 ke 3, 3 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3, 4 ke 5, 5 ke 4, 5 ke 6, 6 ke 5, 6 ke 1, 1 ke 6. Kalau kita lihat ini adalah identitas. Ya. Karena setiap unsur dipetakan ketika kiri. Nanti kalau kita lanjutkan, sigma pangkat 7 itu pasti akan sama dengan sigma. Sigma pangkat 8 sama dengan sigma kuadrat, dan seterusnya. Artinya, ini hanya ada 6 permutasi berbeda ya, atau bisa dikatakan orbitnya dari sigma adalah ini. Semua ini, sigma, sigma kuadrat, sampai sigma pangkat 6. Tidak ada lagi yang di luar itu. Nah, ini saya tinggalkan buat latihan. Ya. Tadi nomor 1B belum dibahas, coba dianjurkan buat latihan. 2B, 2C juga kerjakan. Oke, terus nomor 4 sama nomor 5. Yang dimaksud order adalah begini. Tadi yang nomor 2A, setelah kita pangkatkan sampai 6, ternyata hasilnya adalah identitas. Maka kita katakan ini ordernya 6. Ya. Kalau kita pangkatkan 2, sigma kuadrat identitas, berarti ordernya 2 gitu maksudnya. Ya. Sigma pangkat berapa pertama kali menghasilkan identitas, nah itu yang dinamakan ordernya. Nanti kita diskusikan lah pertemuan berikutnya ya. Jadi tolong dicoba nomor 1B ya. 1A dan C kan sudah, 2A sudah. Coba tuliskan dulu 2B, 2C, selesaikan. Kemudian jawab soal nomor 4. Ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada pertanyaan untuk ini? Buat hari ini saya rasa cukup aja dulu sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Bapak tadi maaf yang dicoba 2B, 2C sama nomor 4 ya Pak? Apa 1 juga tadi ada? 1B belum ya. Tadi yang sudah kan 1A dan C. 1B belum. Kemudian nomor 2 B dan C. Setelah itu semua sudah, jawab nomor 4 dan nomor 5. Kalau nomor 4 gini, nomor 4 itu kan order each element in problem 2 ya. Itu kan kalau nomor 2 sudah dikerjakan, sebenarnya nomor 4 gampang karena tinggal ngelihat aja angkanya berapa gitu. Tapi kalau nomor 5 kan kita tadi belum ngitung berapa pangkatnya, itu kan belum ya. Maksudnya nomor 5 misalnya yang A ini kan hasilnya katakanlah misalnya theta. Kita belum ngitung theta kuadrat berapa, theta pangkat. Pokoknya nanti sampai ketemu ya, dia menghasilkan identitas. Oke, coba saya lihat lagi ya. Tadi kan nomor 1A dapatnya ini. Oke, ini kita kasih nama aja, misal theta. Periksa theta kuadrat, theta pangkat 3, theta dan seterusnya. Nah, pertama kali dia dapat identitas, nah itulah ordernya. Sama juga yang C, ya ini kasih nama apa? Delta misalkan. Ini hitung delta, ini kan delta. Nah, hitung delta kuadrat, delta pangkat 3, dan seterusnya. Ya. Nanti dari situ bisa ketahuan, nah, ini ordernya berapa. Seperti itu ya, yang nah ini supaya terbiasa ya, supaya lancar ya. Jadi saya harap dicoba ya. Iya Pak, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi saya save dulu. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya pertemuan buat hari ini. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya dalam kuliah ini. Jangan lupa untuk kesehatan.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Oh, baik Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.